Halo semua, apa kabar? Selamat datang di podcast pribadi saya. Perkenalkan, nama saya Felicitas Natania. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, mengambil jurusan S1 Hospitality dan Pariwisata. Dalam podcast kali ini, saya akan membahas tentang e-tourism sebagai salah satu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengembangkan pariwisata Indonesia. Saat ini, kita sudah pasti tidak asing lagi dong dengan internet. Sejak dikembangkan pada tahun 1994, internet mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dengan perkembangan ini, internet dimanfaatkan di berbagai bidang dalam kehidupan. Salah satunya pada pengembangan pariwisata khususnya di Indonesia. Saat ini, pariwisata Indonesia sedang mengacu ke arah e-tourism. Jadi, apa sih e-tourism itu? E-tourism merupakan suatu konsep pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya guna dalam bidang pariwisata, memberikan berbagai jasa layanan pariwisata kepada pelanggan dalam bentuk telematika, dan menjadikan penyelenggaraan pemasaran pariwisata lebih mudah diakses. Tujuan e-tourism ini adalah meningkatkan kehidupan kepariwisataan dalam bentuk globalisasi dengan menggunakan layanan yang memasarkan tiket perjalanan wisata online, hotel, lokasi pariwisata, restoran, transportasi, dan paket wisata lainnya secara online. Pada tahun 2008, pemerintah meluncurkan program Visit Indonesia Year sebagai sebuah program untuk meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke Indonesia. Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga mempublikasikan situs e-tourism pertama yang berisi berbagai informasi mengenai pariwisata di Indonesia. Dengan diluncurkan situs ini, menandakan bahwa Indonesia telah melihat peluang dalam e-tourism sebagai sarana promosi pariwisata yang bersifat low budget, high impact. Maksudnya di sini adalah dengan bermodalkan internet, pasar yang dijangkau akan lebih luas. Dilihat dari data, penduduk Indonesia berusia 16 hingga 64 tahun yang berselancar di internet dalam sehari rata-rata mencapai 7 jam 59 menit. Adapun pengguna internet Indonesia mencapai 175,3 juta atau 64% dari total penduduk Indonesia. Mayoritas pengguna tersebut menggunakan ponsel, yaitu sebanyak 171 juta atau 98% dari pengguna internet Indonesia. Data ini diambil dari katadata.co.id. Dari data yang telah dijabarkan, dapat dipastikan jaringan internet merupakan media yang paling efektif dan brilian untuk digunakan sebagai media pemasaran mengenai kekayaan wisata yang dimiliki oleh Indonesia. Melalui adanya e-tourism, maka konsumen akan sangat mudah merencanakan serta melakukan perhitungan yang tepat untuk mendapatkan paket liburannya. Hal ini disebabkan karena konsumen dalam hal ini, wisatawan dapat mengetahui kepastian biaya yang dikeluarkan pada saat melakukan perjalanan. Di samping itu, wisatawan juga dapat memperoleh kepastian akan aktivitas yang akan dilakukan pada saat melakukan perjalanan. Dengan adanya informasi yang komprehensif mengenai jarak ke lokasi wisata dan juga jarak perjalanannya, maka akan mempermudah wisatawan dalam mengambil keputusan untuk melakukan perjalanan ke lokasi wisata tersebut. Oleh karena itu, jarak tidak lagi menjadi masalah yang terlalu signifikan dalam penyampaian informasi untuk efektivitas wisatawan. Manfaat lain dari e-tourism adalah menghasilkan sebuah kegiatan yang terotomatisasi dari kegiatan sistem e-tourism menjadi layanan jasa pariwisata kepada pelanggan dalam bentuk telematika yang mudah diakses kapan saja di mana saja melalui jaringan internet. Lalu menghasilkan suatu pemasaran pariwisata online yang dilengkapi fasilitas yang diperlukan oleh pelanggan. Selain itu, mempermudah pembayaran pemesanan tempat pariwisata dan tiket. Ada pula adanya search engine sehingga user dapat melakukan pencarian tempat wisata yang diinginkan. Dengan adanya e-tourism ini, Indonesia dapat mempermudah para turis yang akan melakukan kunjungan wisata. Misalnya, contoh ke Sulawesi Selatan, yaitu memberikan keringanan bagi turis dalam mengurangi biaya mereka. Karena mereka hanya cukup online lewat internet, mereka mendapatkan informasi tempat wisata yang ada di Sulawesi Selatan.
terlebih dahulu tanpa harus langsung ke tempatnya. E-tourism juga dapat memperkenalkan berbagai keunikan-keunikan tempat wisata sehingga secara tidak langsung meningkatkan daya guna dan menggali potensi-potensi alam dari daerah tersebut. Dan juga potensi pariwisata ini menimbulkan dampak multiplier yang mana dengan adanya peningkatan kunjungan wisatawan maka akan membuka lapangan pekerjaan di daerah tersebut. Di samping itu, e-tourism juga mempunyai beberapa kekurangan, antara lain penganggaran selalu menjadi kendala dalam mempersiapkan data informasi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan data pariwisata menggunakan media internet membutuhkan biaya yang cukup besar. Tidak hanya pembiayaan perangkat keras dan lunak, tetapi juga biaya pengadaan informasi pariwisata yang relevan dan akurat mengingat data pariwisata itu selalu dinamis. Kendala lain adalah sosial budaya, terutama bagi bangsa Indonesia. Karena kalau menggunakan internet, maka interaksi antar manusia menjadi berkurang. Hal ini akan menimbulkan kecanggungan bagi sebagian besar masyarakat. Apalagi pengguna teknologi informasi bagi sebagian masyarakat Indonesia masih merupakan hambatan. Hanya sebagian kecil masyarakat Indonesia yang bisa berinteraksi dengan internet dan umumnya adalah masyarakat usia muda. Kendala lain adalah soal keamanan, di mana masyarakat kita biasanya setelah membayar sesuatu, maka akan langsung menerimanya. Atau malahan kalau mungkin berhutang dulu. Dengan adanya internet, maka uang akan ditagih lebih dahulu melalui kartu kredit yang bersangkutan. Sedangkan produk baru diberikan belakangan. Hal seperti ini akan menimbulkan keraguan karena timbul perasaan tidak nyaman. Contoh dari e-tourism yang dimiliki Indonesia adalah www.indonesiastriptourism.com. Ada pula yang saat ini sangat terkenal yaitu website Wonderful Indonesia. Selain itu, pada tahun 2014 ada 7 terobosan dari Kementerian Pariwisata, yaitu website pariwisata yang terintegrasi, mobile application, WOI atau Wonderful Indonesia, Cinema atau Cinema Online, TV Sinetal atau Sinema Digital, Digital Photo Bank, www.indonesiafilm.net, dan Travel Blogger Award. Selain situs-situs web yang telah disebutkan, e-tourism juga dapat berupa booking online, seperti pemesanan kendaraan, tiket-tiket serta reservasi hotel secara online melalui e-commerce seperti Traveloka, Alibaba, dan lain-lain. Kesimpulannya, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan sektor pariwisata dalam bentuk e-tourism akan memberikan dampak yang sangat besar bagi perkembangan sektor pariwisata dan berujung pada peningkatan pendapatan dalam bidang kepariwisataan. Pemanfaatan teknologi informasi ini harus disinergikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam sektor pariwisata yang tertuang dalam rencana induk pengembangan pariwisata daerah dan integrasi dengan sistem pendukung pariwisata lainnya. Sekian dari podcast saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.